Suspend yang pertama udah, bakal suspend yang kedua nggak? Kita bahas di Senang-Senang IPO Saham Part 13. Saya Randy dari Aku Frugal, saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Jangan lupa follow. Setelah IPO, saham Ratu itu atau reject atas berhari-hari. Dan juga sempat terkena unusual market activity dan suspend yang pertama. Nah, apakah bakal suspend yang kedua? Kita bahas ya. Kita lihat dulu dari timeline saham DAAZ. Jadi saham DAAZ ini, dia sudah terjadi suspend yang pertama, terus terjadi auto reject atas, dan dilanjutkan dengan suspend yang berikutnya. Suspend yang kedua ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi suspend yang kedua ini, jangka waktunya tidak ditentukan. Jadi menunggu pengumuman bursa selanjutnya. Beda dengan suspend yang pertama, kalau suspend pertama itu terjadi suspendnya hanya 1 hari. Dalam contoh kasus saham DAAZ, di sini suspendnya hanya terjadi selama 2 hari. Tapi di perdagangan berikutnya, itu langsung masuk ke FCA selama 7 hari perdagangan. Sekarang kita lihat kondisi saham Ratu. Jadi saham Ratu ini kemarin sempat terjadi unusual market activity, terus terjadi auto reject atas, dan selanjutnya suspend ya. Setelah suspend yang pertama dibuka, di perdagangan berikutnya, itu terjadi auto reject atas lagi. Kalau disamakan dengan saham DAAZ, maka seharusnya di tanggal 20 Januari ini terjadi suspend yang kedua. Untuk jangka waktu suspend yang kedua, ini tentatif ya, karena pengumuman itu tergantung dari bursanya, kapan akan dibuka suspendnya. Nah, kalau saya pakai contoh kasus saham DAAZ, maka di 20 dan 21 itu terjadi suspend, dan lanjut di 22 akan terjadi full call auction selama 7 hari perdagangan. Karena tanggal 21 dan 22 ini masih tentatif, jadi nanti akan saya update lagi di video saya selanjutnya. Dilihat dari order book terakhirnya, saham Ratu ini masih banyak ya. Ada sekitar hampir 500 lot yang ngantri untuk membeli, sedangkan yang jual udah pasti nggak ada, karena ini auto reject atas. Menurut saya ini jadi hal yang menarik pada saat nanti masuk ke FCA. Apakah akan naik lagi harganya sampai menyentuh auto reject atas, atau mungkin akan terjadi koreksi. Disamakan dengan timelinenya dari saham DAAZ, maka saham Ratu ini akan masuk ke FCA. Dan ketika udah masuk ke FCA, ini akan lebih tricky ya dalam hal untuk ngeprediksi harganya. Jadi makanya kenapa saya jual. Keuntungan saya dari 3 lot saham Ratu yaitu sebesar 1.200.000 atau 368,35%. Kalau misalkan nanti saham Ratu mengalami koreksi pada saat FCA, maka saya coba akan membeli lagi ya saham Ratunya. Di video selanjutnya saya akan tunjukin saham DAAZ ketika masuk FCA dan ketika keluar itu pergerakannya seperti apa. Jadi jangan lupa follow ya, supaya nggak ketinggalan video saya selanjutnya.